Tuhan pasti yang terbaik. Yang barulah dimengerti, lewati cobaan, tetap setia patuh Tuhan, pasti yang terbaik. Jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pedang termudah dimengerti, lewati cobaan, tetap setia waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatimu, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatimu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu ya, mengalir di waktu. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatimu. Mengalir dalamku, oh yes, 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 yes. Dengan sukacitamu bernyanyilah dalamku, bernyanyi dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.
cita-citaku, sebab hanya Tuhan yang merasakan citaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, oh yes. Anggur sukacitamu menimpa dalamku, bernyanyi dan bersuka setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, dalam kegerakanmu yang dibutuhkan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Buat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di sorga, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sebab kami akan mengungkapkan kuasa setan, kuasa kegelapan di akhir zaman ini yang akan mewujud manusia, Tuhan. Lindungi kami, jauhkan segala kami yang jahat buat anak-anak kami. Biar taruhkanlah mereka seorang murid, telinga seorang murid untuk bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada di tempat ini, melindungi kami daripada pengaruh setan, kuasa kegelapan. Segala roh najis kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah Engkau, biar kami mendengarnya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa hari yang lalu ya, karena saya menyampaikan firman ini, luar biasa 6 jam saya harus bertahan. Seolah-olah mau mati rasanya. Iya, saat mau nafas itu sulit sekali. Itu hari Rabu. Ketika saya ketemu siang hari di sini, saya ngobrol, kemudian saya ke belakang, saya makan siang, langsung saya nggak bisa nafas. Saya pikir apa ini Tuhan? Teriak Tuhan Yesus, wah tolong saya beda kebetulan selesai anak belajar, saya masih keluar jam 12 keluar, jadi kan 6 jam biasanya kan, jam 6 jam itu jam 11.45 selesai. Terus saya makan siang, habis makan siang itu saya nafas itu susah sekali, sulit sekali darah saya. Saya kenapa? Apakah paru-paru kejadian? Saya sudah cek jantung ya seminggu yang lalu, nggak apa-apa, sehat. Kemudian paru-paru juga sehat. Tiba-tiba terus saya ingat, wah ini setan ini loh. Dan itu di belakang itu ukuran saya itu gumpal-gumpal lagi. Jadi saya pulang, saya telepon istri saya, mah di sini di pusat di sekolah, aku nggak bisa pulang, nggak bisa bawa sepeda ya. Istri saya ke sini, mereka untuk saya pulang. Sampai sore saya masih teriak terus, mati. Enggak masih mati. Atau saya ingat salah satu kali saya suka dengar firman Tuhan, saya ingat ada satu hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah dipanggil Tuhan pulang, Pak Yusuf Kito, ayah yang ini kalau ada tahu itu salah satu juga gereja yang penginjilan yang terbesar di Indonesia, ada di Bekasi. Wah, saya ingat bapaknya itu ngomong gini, waktu beliau dikilas truk mobilnya, mobil Mercy yang baru, remuk, ya kan Mercy itu kan bajai loh, tidak bajai, tapi remuk, bapak itu palanya sini, darahnya berapa liter sih. Kalau biasa saja,
Apa yang dia bilang? Dia bilang, Tuhan, kenapa kepala saya? Tuhan bilang, mengucap syukur. Loh, saya langsung jadi itu. Langsung saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika saya katakan itu, wih, langsung gila, langsung saya bisa tidur. Saya bilang, saya bisa mengambil lagi. Nah itu penyampaian ini antikris. Ya, kita sebentar melihat setan itu bagaimana dia memanifestasi dalam kehidupan manusia. Setan menyerupai manusia. Setan arah kehidupan manusia. Nah, Kristenan itu bukan suatu bukan agama. Kristenan itu bukan agama. Kalau Kristenan itu agama, betapa naifnya Kristen. Kekristenan itu kehidupan yang bertemu dengan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Nah itulah kekristenan yang benar, itulah kekristenan yang sejati. Kalau kekristenan cuma agama toh, Anda seperti yang jadi antikris. Anda jadi antikris. Anda jadi antikris itu adalah lawannya Kristus. Kristus itu kehidupan yang diurapi Allah. Nah Anda kan berlawanan dengan itu tanpa diurapi Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan agama. Jangan salah mengerti. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mari kita ketemu dengan Tuhan secara pribadi dan Anda berjalan dengan Tuhan. Anda akan sampai di langit baru dan bumi baru. Ya, Anda tidak sampai dibuang jadi sampah abadi. Ya, kalau cuma kekristenan itu agama, Anda dibuang jadi sampah abadi di neraka selama-lamanya. Nah, saya akan bahas ini sambung yang kemarin tentang Wahyu 13 ya. Satu binatang yang keluar dari laut. Nah, di dalam kitab Wahyu ini, kitab apostalistik ya, kitab yang semua digambarkan berdasarkan gambaran pengertian gambaran ini. Kalau Anda nggak baca Alkitab secara keseluruhan, Anda bisa mengerti. Karena Alkitab ini ayat menerangkan ayat. Ya, ayat yang satu diterangkan oleh ayat yang satu. Anda akan menemukan kebenaran. Begitulah Alkitab itu. Jadi ayat satu diterangkan oleh ayat yang satu, ayat yang itu diterangkan oleh ayat yang lain. Nah itu akan menemukan satu kebenaran yang hakiki. Itulah Alkitab itu. Kita kemarin sampai di Wahyu pasal 13. Ya, menyambung apa yang saya katakan kemarin itu, manusia itu yang bukan rancangan Allah. Jadi ada dua manusia di bumi ini akan dua berkembang. Dan pada akhir zaman ini akan mencapai puncaknya. Ada satu manusia yang akan menyerupai Tuhan, serupa dengan Tuhan, sama dengan Tuhan Yesus. Ada satu manusia yang menyerupai setan. Kalau Tuhan itu punya trinitas, Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, setan pun ada trinitas juga. Setan, ya itu setan itu dia bapaknya, bapak segala pendusta, setan itu. Kemudian manusia antikris itu firman-Nya seperti Tuhan Yesus, antikris seperti Tuhan Yesus, dan satu nabi palsu. Ya, nabi palsu itu nanti kita akan lihat siapa sih nabi palsu itu. Nabi palsu ini tokoh agama, ya, tokoh agama. Kalau barangkali di orang Kristen, ya, seperti saya kemarin ada percaya itu tokoh agama. Hati-hati, dia memelintir firman Tuhan, seolah-olah benar, tapi kalau Anda nggak perlu Roh Kudus, selesailah kehidupan kita. Makanya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kekristenan yang benar, kekristenan yang penuh Roh Kudus dan berjalan dengan Tuhan sampai selama-lamanya kita masuk di langit baru dan bumi yang baru, di Yerusalem baru. Ya, sebenarnya dunia ini untuk manusia saja, tapi karena di tanah Eden itu Tuhan izinkan setan mengundai manusia, maka manusia jadi rusak, akunya, dan makanya manusia terbagi dua. Dan hari ini puncak ini akan mencapai puncak. Manusia seperti setan atau manusia seperti Yesus. Kita akan lihat ya binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, apa binatang itu? Nah, kita akan lihat binatang itu apa, laut itu apa ya. Kita akan lihat. Kita sampai dulu nanti karena pembahasannya itu dalam sekali. Kita tidak sampai tuntas. Ya, antikris itu saya katakan kemarin adalah tokoh politik, tokoh politik dunia. Ya, keluar dari dalam, dari laut. Ya. Laut itu bukan laut yang kita lihat laut di sana, bukan. Ya, laut itu di Yesaya pasal 17 Pak. Baca Pak, di Yesaya pasal 17 Pak. Laut ya. Baca dulu Pak dari yang Wahyu Pak. Wahyu, ayat 13 yang kemarin.
judulnya apa? Judulnya Wahyu 13 ayat 1. Judulnya dibaca dulu. Binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, binatang keluar dari laut ayat 1 Pak. Dan dia tinggal berdiri di pantai laut. Ayat 1 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ya. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Siapa sih dia? Ya, siapa sih? Kita lihat di Yesaya pasal. Lalu kita lihat dulu. Lalu di Yesaya pasal 17 ayat 12 ya. Kita lihat di Yesaya. Yesaya 17 ayat 12. Ya, laut itu apa sih? Baca Pak. Yesaya 17 ayat 12. Ya. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Ya, seperti ombak laut menderu. Ya. Gaduhnya suku-suku bangsa. Gaduhnya suku-suku bangsa. Mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Air yang hebat. Terus Pak lagi. Satu ayat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Nah, coba sebelum Pak. Itu. Jadi laut itu berbicara tentang gaduhnya manusia di dunia itu. Seperti suku-suku bangsa-bangsa itu gaduh. Nah, antikris keluar dari situ. Artinya di bumi ini banyak sekali persoalan bangsa dan negara. Ya. Bangsa itu banyak sekali persoalan. Ini persoalan bangsa dan negara. Nah, seorang tokoh ketika akan keluar dari situ. Dari kegaduhan, keributan, kesusahan, permasalahan bangsa dan negara itu. Dia keluar sebagai seorang tokoh. Jadi laut bicara tentang itu ya. Ya, laut bicara tentang gaduhnya suku-suku bangsa dan negara. Kemudian kita lihat lagi binatang. Apa itu binatang? Kita lihat lagi binatang. Binatang di Pengkhotbah 3 ayat 18. Binatang itu kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 18. Kita Pengkhotbah itu sebelah mana? Sesudah kita masuk ya. Pengkhotbah 3 ayat 18 kalau sudah dapat baca. Pengkhotbah 3 ayat 18. Iya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati. Ya, Allah hendak menguji mereka. Allah menguji mereka, memperlihatkan kepada mereka ya, bahwa mereka hanyalah binatang. Binatang. Kenapa manusia itu dikatakan binatang? Nah, ini kita akan lihat kenapa manusia dikatakan binatang. Anda tahu ya, ketika kejatuhan di Taman Eden, ketika Hawa digoda oleh setan, oleh kuasa kegelapan, dan ketika dia makan buah itu, maka rohnya putus dari hubungan dengan Allah, tinggal jiwanya. Nah, kehidupan manusia yang jiwanya diisi terus dengan kehidupan dunia ini, itu sama dengan binatang. Gak ada bedanya. Rohnya mati, tidak punya kehidupan, cuma punya unsur kesadaran. Ya. Ada orang hidup tapi rohnya nggak ada, rohnya mati. Ngeri ya. Saya bertinggal kemarin seperti pohon di tempat, kan tidak langsung maju kan? Seperti itulah manusia ya. Kalau Anda baca tentang pohon di Alkitab, ternyata pohon itu identik dengan kehidupan manusia. Pohon itu kalau Anda tidak tebang dia, kekal hidup. Manusia yang tidak punya roh Allah, Tuhan identik dengan binatang. Saya bilang luar biasa sekali. Saya baca di mana itu saya pikir, dalam sekali. Nah itu manusia yang tidak punya roh Allah, yang tidak punya hubungan yang pribadi dengan Allah. Saya dengan binatang. Ngeri. Binatang buas. Nah, itu kalau Anda baca di Wahyu 13 binatang buas. Nah, binatang buas itu antikristus itu ada sekalian. Dia menyerupai Kristus seperti yang dibaca oleh Pak Emar kemarin firman Tuhan Yeskiel pasal 1. Itu ada makhluk, ada menyerupai manusia, mencepel lembu, ada raja wali, ada apa satu? Pak Emar bukan. Itu akhlak Injil. Itu gambaran Tuhan Yesus Kristus di kitab Yeskiel pasal 1 ketika Nabi melihat kemuliaan Allah. Itu gambaran Tuhan Yesus itu.
Dia sebagai anak domba Allah. Dia jadi manusia, Raja Wali itu anak Allah, kemudian manusia itu kita Markus, kita mati eksekusinya, itu sama. Dan mati Kristus itu juga, udah itu, si binatang tadi kalau binatang buas, dia mencontoh Tuhan Yesus. Itu biasa ya setan itu di kita Wali. Itu penampakan setan yang luar biasa, ngeri kalau baca itu. Dan itu 3 tahun setengah akan terjadi. 3 tahun setengah masa antikristus akan bawa dunia ini. Tidak benar lagi. Tinggal sedikit waktu. Ya, tinggal sedikit kita dari binatang Pak. Banyak Pak ya. Itu tadi di pengkhotbah pasal 3 ayat 18 kan. Manusia hanya binatang. Nah sekarang dirinci lagi dirinci. Binatang. Kenapa manusia dikatakan binatang? Nah kita lihat di Amsal atau di Mazmur pasal 49 Pak. Mazmur 49 Pak. Mazmur 49 Pak. Ayat 21. Terus 19 mulai Pak. Ayat 19 dimulai Pak. 19 ya. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Manusia tidak punya pengertian, akan disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi manusia dengan segala kegemilangannya, maksudnya dia jadi presiden kah, menjadi pemimpin apa, orang kaya di dunia ini, dengan segala kegemilangan yang manusia tanpa pengertian, buat sampai dengan binatang. Kalau begitu Pak untuk apa ini? Saya bilang sama Tuhan, untuk apa Tuhan kasih hidup kalau aku ingin berbuat dosa? Saya bilang dengan Tuhan, mendingan matilah Tuhan sejak kecil kan? Ini kalau dibuang jadi sampah lagi, itu apa kan? Ayo coba, untuk apa itu kalau cuma dibuang jadi sampah lagi? Bayangkan manusia dengan segala kegemilangannya, gemilang manusia itu. Mungkin dia jadi raja, atau jadi presiden, atau jadi menteri, jadi apa? Kaya raya di dunia ini. Terus tidak punya pengertian. Sampai dengan binatang, sampai dengan binatang. Nah sekarang apa itu pengertian? Terus pengertian itu apa sih? Ya, tadi pengertian itu apa sih? Di Amsal pasal lupa. Di Amsal pasal yang ke-8 ini. Amsal 8. Ayat 10 Pak. Amsal 8 ayat 10 Pak. Amsal 8 ayat 10. Iya. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pertahuan. Amsal 9 Pak. Amsal 9 ayat 10. Saya lupa. Pasal 9 Iya ayat 10. ayat 10. Iya. Permulaan hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, ternyata mengenal Allah itulah suatu pengertian. Sampai pada sini kan? Mengenal Allah yang benar adalah suatu pengertian. Oh, luar biasa. Raja Daud berdoa, "Aku adalah hamba, buat aku mengerti." Luar biasa di Mazmur 149 ayat 119 itu ayat 125 kalau saya baca ya. Hamba Raja Daud itu berdoa, "Bapa Tuhan Yahweh Allah yang Maha Kuasa, buat aku mengerti supaya aku tahu jalan-jalan-Mu." Siapa sih kita? Itu Raja Daud. Luar biasa dia berdoa itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Ada pun begitu juga hari ini. Ayo berdoa, udah ketemu Tuhan dulu. Udah ketemu Tuhan dulu. Ngomong sama Tuhan tiap pagi, "Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Engkau sudah berikan kesempatan aku hidup, biar aku memuliakan nama-Mu."
ngomong sama Tuhan, jangan bisu aja. Ngomong sama Tuhan. Saya luar biasa, saya bilang Tuhan, wah mau mati, saya 6 jam saya harus bertahan dengan kesakitan. Ternyata saya, baru saya ingat, oh ya saya mau menyampaikan Nabi Kristus. Saya dihajar situ luar biasa. Luar biasa itu. Jadi Anda harus memiliki pengertian. Pengertian itu apa? Mengenal Allah dengan benar. Ayo kenal Allah kita. Jangan cuma jadi agama Kristen. Kalau agama Kristen dari uang. Jadi ada pengenal Tuhan. Kemudian ada berjalan dengan Tuhan setiap hari. Ya. Pak, sulit Pak berjalan dengan Tuhan, sulit. Tapi jika Anda sudah tahu dengan Tuhan, luar biasa. Ya, Anda memakan, ada kesaksian orang cewek ya, seorang gadis ya. Itu di Prancis, saya lupa ya, karena disaksikan oleh hamba Tuhan di Prancis. Nah itu di menara itu di perdoan situ, kemudian dia mengalami Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan. Dia mau makan aja Tuhan. Hari ini aku makan apa Tuhan? Hari ini aku pakai baju apa Tuhan? Dia tanya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Ya Roh Kudus ya. Sekarang kan Roh Kudus Tuhan Yesus nggak ada lagi kan di bumi. Roh Kudus kan ada ya. Nah Roh Kudus aku harus makan apa hari ini? Roh Kudus bilang makan ini. Pakai baju apa? Pakai sepatu apa Tuhan? Semua ditanya Tuhan. Lalu kalau dia berjalan Tuhan, kalau ada orang lagi ngomong kotor di sana, ketika dia ambil lewat, mereka terkatuk mulut mereka. Gak bisa ngomong apa. Dia bilang, jangan anak itu lewat. Betul Pak, itu lewat. Gak bisa ngomong apa. Karena gadis itu. Dia mati muda. Dan ketika waktu dia meninggal di peti itu, harum luar biasa. Minyak apa sih? Kalau nggak ada minyak kan? Karena anak itu jalan dengan Tuhan. Luar biasa. Dan Tuhan begitu memprotek kehidupannya. Ya. Tuhan begitu memprotek kehidupan anaknya. Karena dia jalan dengan Tuhan. Dia milik Tuhan. Gak berani bisa kegelapan gangguan. Gak berani orang jahat gangguan kalau ada dengan Tuhan. Yakin saya. Tuhan itu luar biasa. Dahsyat dan maha kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Dia mau. Cuma ketika dia itu pada manusia dia tidak. Kadang-kadang kalau manusia tidak panggil namanya tidak mau, dia tidak bisa. Tapi kalau di agama lain dia berdoa Tuhan kemana penciptaan, ya pasti Tuhan pasti datang. Ya ada yang kesaksian kan? Ya ada kesaksian itu ada kayak wah orang-orang mengenal Tuhan daripada dia pusing dengan agama. Dari satu kehidupan yang tidak punya pengertian, tidak mengenal Allah. Yuk kita baca. Nah, betapa pentingnya kehidupan kita itu mengenal Allah dan memiliki pengertian. Kalau tidak, ya ini, kalau tidak coba. Kita buka Pak 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Iya. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Iya. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan dibinasakan seperti binatang liar. Ya sampai situ dulu Pak. Ngeri ya, baca ayat sih. Ngeri. Belum tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk dimusnahkan. Mau nggak ada seperti itu? Mau nggak? Tak mau kan? Saya ngomong sama Tuhan, dulu apa begitu kalau sudah dibinasakan? Kak, aku ngomong sama Tuhan. Kalau aku Tuhan dengan segala kelemahanku, kalau Anda pun bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan aku gak mau masuk neraka, aku ngomong sama Tuhan. Ngeri masuk neraka juga. Selama-lamanya, kalau ada agama lain ngajarin, nanti setelah itu punya enggak, selama-lamanya kekal. Manusia itu makhluk kekal, punya awal, tidak punya akhir. Itu manusia punya awal, tidak punya akhir. Awal itu apa? Ketika Anda lahir dari rahim ibu, itu awal dari satu kehidupan. Kemudian akan hidup selama-lamanya. Anda mati itu bukan akhir dari satu kehidupan, itu awal dari satu kehidupan. Kematian itu awal dari satu kehidupan yang kekal. Ngeri manusia itu. Menjadi binatang lebih bagus daripada jadi manusia dibuang di api kekal. Ngeri. Ngeri enggak? Ngeri. Wah, kalau ini tadi
manusia dengan segala kebilangannya tidak punya pengertian sampai dengan binatang. Kita pengen juga tadi dibinasakan. Terus Pak, tadi Pak. Ayat 13. Ya. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ya. Berfoya-foya pada siang hari. Ya. Mereka anggap kenikmatan. Dianggap kenikmatan. Berfoya-foya pada siang hari. Mendingan baca Alkitab, mendingan cari Tuhan. Ya itu loh manusia dunia. Yang pada hidupnya seperti binatang saja. Makan aja terus. Itu hidup lu. Karena Tuhan gak begitu. Karena Tuhan harus memuliakan Tuhan. Seharusnya dunia diciptakan untuk anak-anak manusia. Saudara dan saya, dunia ini surga sebenarnya. Surga dunia. Kalau kita bicara tentang surga ya, nanti setelah kita bahas tentang surga. Apa sih surga itu? Surga itu apa sih? Luar biasa begini. Ya cuma manusia cuma ketika kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, ada sesuatu yang dahsyat dari yang buang ke dunia. Langsung Tuhan ciptakan. Jadilah terang, jadilah ini roh alam lain-lain. Ya, Tuhan ciptakan kembali. Karena setan itu dibuangnya di bumi ini. Di mana di bumi dibuang setan itu? Tuhan ciptakan manusia. Waduh, luar biasa. Artinya, secara tidak langsung manusia dibentukkan sama masa kegelapan. Nah, itu dia. Sebenarnya juga nanti Anda belajar tentang pelajaran yang dalam. Ya, tentang corpus delicti. Waduh, itu Tuhan itu dalam sekali. Manusia dibentukkan dengan setan dan masa kegelapan. Sebenarnya itu sebenarnya ini Tuhan membuat manusia apa? Buat manusia itu supaya memuji. Karena begini ya, di surga ketika iblis memberontak pada Bapa di surga, yang memberontak melawan Tuhan, mencipta langit dan bumi. Malaikat itu kan ikut sama dia, harus separuh malaikat ikut sama dia. Ya. Dan tidak ada satupun yang makhluk surga itu yang tidak tunduk sama dia. Kalau di sini pemimpin dia, pemimpin di surga. Nah setelah itu terjadi, Tuhan, siapa lagi Tuhan bisa membuktikan bahwa dia tunduk habis-habisan kepada Tuhan? Gak ada kan? Gak ada satu lagi. Semua malaikat dan kerajaan Bapa semua di bumi itu ikut sama setan, ikut sama kuasa Bapa. Cuma separuh malaikat itu berapa persen? Kalau ada baca di kitab itu sepertiga baik bintang jatuh di seret dengan ekor naga itu. Aku melihat Tuhan buatlah manusia. Nah, manusia dibuat ini apa? Untuk menguji dia saja. Bahwa ada satu manusia yang tunduk habis-habisan sama Tuhan. Nah itulah manusia Yesus. Tunduk habis-habisan tapi mati di salib. Itu yang Tuhan tunjukkan. Ketika ada satu makhluk hidup yang tunduk habis-habisan sama Tuhan, setan tidak bisa berbukti. Setan tidak bisa di situ kekalahannya setan. Ketika ada satu manusia yang tunduk habis-habisan, yaitu manusia Yesus Kristus Tuhan kita itu tunduk habis-habisan kepada karena Bapa sampai mati di gantung di garis salib. Dan pada waktu Tuhan untuk mati di salib, ini bukan apa? Tuhan katakan yang penuh. Karena dia bilang, gak ada dia Tuhan. Contoh siapa? Gak ada. Nah, Tuhan ciptakan satu manusia. Manusia ada dari saya, ada dari kamu. Iya, ada dari kamu. Diciptakan diganggu dia. Loh, langsung Tuhan bilang, ya itu panjang sekali ceritanya. Jadi ada satu manusia yang belum disembah. Itulah Tuhan Yesus Kristus itu bukan bisa. Itulah makanya sekarang terpisah ya. Ada satu manusia nanti yang bukan bersama kepada Tuhan, jadi anak Tuhan sungguh-sungguh bukan kepada Tuhan. Ada satu manusia jahat seperti setan. Nah, yang sama muncul. Besok kita akan lihat lagi ya. Beberapa minggu yang akan datang kita akan lihat dia penuh mempunyai apa? Monster yang luar biasa pekerjaannya. Oke, seperti ini aja dulu. Kita berdoa. Pak Iman, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Allah kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai lebih lagi dalam mewartakan kebenaran Tuhan dan melakukan Injil-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Sony, berkati dalam pengajarannya, berkati dalam segala pekerjaan, berkati rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kami dan senang hati, pikiran
Kalau hari-hari ini Tuhan hari-hari yang jahat, hari-hari ini hari-hari yang tidak baik, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan, kesusahan yang kami hadapi, tetapi kami percaya uluran tangan-Mu selalu menjamah kami, kuasa-Mu selalu melingkupi kami, dan penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Kami yakin ada kuasa Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Segala roh yang jahat yang mengganggu kami, baik dalam studi kami, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dan dalam rumah tangga kami, Tuhan, Engkau jauhkan kami semuanya dari itu, tetapi kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa buat Bu Hana juga yang hadir bersama kami hari ini. Tuhan, Engkau memberkati dalam segala pergumulan, ya Tuhan. Engkau tetap lindungi sertai hamba-Mu, dan Engkau selalu berkati dalam segala pekerjaan, dan kiranya apa yang dikerjakan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Allah kami berdoa buat anak-anak kami kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ada di sekolah ini. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam segala apa yang mereka doakan, dalam segala apa yang menjadi cita-cita mereka ke depan. Engkau memberkati bagi mereka, dan apa yang menjadi harapan mereka, Tuhan bukakan pintu, Tuhan Engkau berikan solusi bagi mereka. Kuatkan iman mereka selama mereka mengikuti Engkau Tuhan, dan sampai akhir hayat hidup mereka, dan berikan mereka hikmat kecerdasan dalam segala studi mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang bijaksana, yang Tuhan pilih, yang Tuhan mau, ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka serta keluarga besar yang ada di rumah, ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat kepala sekolah kami di SMK Negeri 1 Singosari ini, Bapak Ibu karyawan dan seluruh staf yang ada di SMK ini. Engkau memberkati mereka, Engkau satukan hati kami untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami saling bekerja sama, untuk kami saling menyapa, untuk kami saling menegur satu sama yang lain, dan kiranya kami boleh saling membahu di sekolah ini, ya Tuhan. Terima kasih Allah kami juga sebagai pengikut Kristus dan siswa-siswi Kristus, kiranya boleh kami menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah lingkungan di sekolah di mana kami berada, ya. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, dan berikan kami kemampuan, ya Tuhan, sepanjang hari ini. Jauhkan kami segala roh yang mengganggu kami, tetapi kiranya pasukan malaikat-Mu yang menggagari sekeliling kiri kanan belakang atas depan kami, dan Allah Yehova yang menjadi jagamu menolong kami, memegang tangan kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ini, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam sukacitaku, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Citaku penuh.